Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya pengen ngasih tahu nih 8 kelebihan si Poco M3. Ya, jadi saya udah pakai Poco M3 ini kurang lebih udah 2 minggu. Dan kalau misalkan video ini dibuat, kayaknya udah 2 minggu. Ya, harusnya udah 2 minggu sih. Dan di sini saya punya 8 kelebihan yang dimiliki Poco M3. Dan 8 kelebihan ini menurut saya yang paling menarik banget. Dan ini adalah pendapat saya guys ya. Jadi apa aja 8 kelebihan yang dimiliki HP Poco M3 dengan kelas entry level killer ini? Di video kali ini kita bakal coba bahas. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama adalah desain yang sangat ringkas dan gak berat. Ya menurut saya desain si Poco M3 ini ringkas banget. Apalagi dibalut dengan teksturnya yang menurut saya cukup oke banget. Yang berbentuk seperti kulit. Dan untuk beratnya pun juga nggak berat-berat banget. Si Poco M3 ini cuma 198 gram untuk masalah beratnya. Yang menurut saya itu cukup enteng banget beban si Poco M3 ini. Apalagi kita tahu sendiri bahwa baterai yang dibawakan dari si Poco M3 ini cukup besar. Jadi menurut saya dengan ukuran baterai yang sangat besar dan pastinya itu bakalan berat banget. Tapi si Poco M3 ini masih memiliki bobot yang sangat ringan. Yang menurut saya ini menjadi nilai plus untuk si Poco M3. Jadi menurut saya untuk kelebihan yang pertama ini masalah desain dan bobot yang sangat ringan untuk si Poco M3. Yang kedua adalah layar yang jernih dan bezel yang tipis. Ya menurut saya layarnya si Poco M3 ini udah oke banget. Apalagi bezelnya menurut saya udah tipis ya. Ini beda untuk bezelnya si Redmi 9 yang menurut saya udah sekelas sama kayak si Poco M3. Tapi untuk masalah bezel si Redmi 9 agak tebel ketimbang si Poco M3. Di Poco M3 bezelnya ini lebih tipis ketimbang Redmi 9. Yang menurut saya di kelas HP entry level si Poco M3 ini juaranya untuk masalah bezel. Terus juga untuk layarnya pun di sini jernih banget. Untuk resolusi layarnya di sini beresolusi Full HD Plus dengan menggunakan panel IPS. Apalagi sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang pastinya aman banget dari benturan kecil dan goresan-goresan yang terjadi di layarnya Poco M3 ini. Buat kebutuhan nonton film, main game, dan main sosial media, menurut saya si Poco M3 ini untuk masalah layarnya udah oke banget dan saya nggak nemuin kendala sama sekali. Dan saya pun juga ngerasa puas selama 2 minggu pakai Poco M3 ini. Dan dipakai buat di luar ruangan, si Poco M3 ini menurut saya udah oke banget. Apalagi kita tahu sendiri bahwa DPI yang dimiliki dari Poco M3 ini cukup gede, yaitu 400, yang menurut saya kayaknya udah cukup standar sih ya buat HP di kelas entry level. Dan menurut saya buat dipakai di luar ruangan kayaknya nggak terlalu buruk banget si Poco M3 ini. Yang ketiga adalah fingerprint yang sudah kekinian. Ya si Poco M3 ini untuk masalah fingerprintnya di sini sudah kekinian banget. Ya udah menyatu dengan tombol power yang bisa dibilang side mounted. Yang menurut saya ini keren banget. Apalagi kita tahu sendiri bahwa ini adalah HP di kelas entry level tapi udah pakai sistem keamanan yang kayak gini. Menurut saya ini keren banget. Untuk responsifnya pun juga cepet banget si Poco M3 ini buat masalah membaca sidik jari. Dan saya nggak nemuin kendala sama sekali untuk masalah fingerprintnya si Poco M3 ini. Yang keempat adalah kamera yang gahar. Ya menurut saya kameranya si Poco M3 ini udah gahar banget dengan resolusi 48 megapikselnya yang menurut saya udah gahar banget. Untuk hasil jepretannya pun juga menurut saya udah oke banget. Apalagi kita tahu sendiri bahwa si Poco M3 ini memiliki harga yang cukup murah tapi membawa spesifikasi kamera yang cukup gahar. Dan bisa dibilang kalau misalkan teman-teman suka videografi, saya rekomendasiin banget HP Poco M3 ini buat teman-teman pilih. Karena untuk hasil jepretan yang dimiliki dari Poco M3 menurut saya udah bagus banget dan ini kelewat bagus sih menurut saya. Dan fitur-fitur yang dibawakan dari Poco M3 pun menurut saya udah oke banget. Dari mulai naik mode 48 megapiksel dan fitur-fitur lainnya yang menurut saya menjadi nilai plus untuk HP entry level sekelas Poco M3 ini. Jarang sih HP entry level yang memiliki fitur sebanyak ini guys untuk masalah kameranya. Yang kelima masalah performa yang pas-pasan. Ya menurut saya walaupun emang performanya si Poco M3 ini udah pas-pasan, menurut saya buat main game sih sebenarnya udah oke aja sih si Poco M3 ini. Dengan dibekali chipset Snapdragon 662 dengan pabrikasi 11 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 610 yang menurut saya udah oke banget si Poco M3 ini buat diajak ngegame. Dan pas waktu kita cek menggunakan aplikasi Antutu Benchmark, untuk skornya kita mendapatkan di kisaran 177 ribuan. Yang menurut saya ini sebenarnya udah ya standar sih untuk HP sekelas entry level. Dan saya pun sering banget juga ngelakuin gaming test di Poco M3 ini. Dari mulai game FF, untuk settingan game FF kita settingan rata kanan dan FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 45 sampai 55 FPS.
Buat main game Mobile Legends untuk settingan rata kanan kita mendapatkan FPS di kisaran 50 sampai 55 FPS guys. Dan ini fitur AFR-nya kita aktifin ya guys ya. Terus juga buat main game PUBG Mobile untuk settingannya kita cuma dapat settingan di balance medium aja, nggak tembus di settingan smooth ultra. Yang menurut saya itu nggak buruk banget sih untuk settingan segitu. Dan FPS-nya pun di sini mendapatkan yang stabil. Untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 25 sampai 35 FPS guys. Dan buat main game Genshin Impact dengan settingan terendah pun si Poco M3 ini mendapatkan FPS di kisaran 20 sampai 25 FPS guys. Dan paling kalau misalkan drop di kisaran 15 FPS. Tapi kalau buat main game Genshin Impact ini emang kurang recommended buat main di Poco M3. Soalnya kita tahu sendiri bahwa game Genshin Impact ini cukup berat. Jadi menurut saya kayaknya kalau buat main di HP entry level nyiksa banget. Dan bukan di Poco M3 aja, si Redmi Note 9 aja buat main game Genshin Impact udah ngap-ngapan. Apalagi main di Poco M3 dengan spesifikasi yang cukup pas-pasan. Tapi kita perlu ingat karena ini prosesor baru yaitu Snapdragon 662, kita bisa maklumin ya, dan ini cuma butuh waktu aja untuk pengoptimalan sistem. Yang keenam adalah baterai yang cukup gede. Ya, baterainya si Poco M3 ini gede banget, yaitu 6000 mAh, yang menurut saya itu puas banget. Dan didukung dengan fast charging hingga 18 watt. Apalagi udah include dengan paket pembelian, yang menurut saya tinggal pakai aja tuh. Dan Poco M3 ini juga memiliki fitur keren, yaitu refresh charging, yang dimana fitur ini sangat berguna banget. Bisa menjadikan HP Poco M3 ini menjadi power bank, yang menurut saya ini cukup membantu banget. Dan saya pun juga udah ngecek menggunakan aplikasi PCMart, si Poco M3 ini untuk daya tahannya bisa mencapai di kisaran 22 jam 35 menit. Yang menurut saya Poco M3 ini mungkin bakalan irit banget kalau misalkan temen-temen pemakaian normal seperti main sosial media dan nonton film. Tapi buat main game mungkin kayaknya bakal bertahan cuma 6 sampai 7 jam aja guys ya. Tapi itu bisa dibilang udah irit banget. Ya mungkin ini didukung dengan prosesornya yaitu Snapdragon 662, yang dimana lebih mementingkan masalah efisiensi daya ketimbang performa. Jadi untuk masalah efisiensi daya, si Poco M3 ini menurut saya juara banget guys. Yang ketujuh adalah fitur-fitur yang diberikan dari Poco M3 banyak banget. Ya menurut saya Poco M3 ini untuk masalah fiturnya banyak banget. Dari mulai kameranya yaitu 48 megapiksel, terus ada fitur night mode-nya pula, yang menurut saya itu cukup oke banget untuk HP di kelas entry level. Terus juga memiliki dual speaker, fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power, dan memiliki fitur reverse charging yang menurut saya cukup berguna banget ketiga fitur itu. Dan saya puas banget sih untuk masalah fitur-fitur yang dimiliki dari Poco M3 ini. Yang kedelapan alias yang terakhir, masalah harga yang sangat ramah banget. Yang menurut saya untuk harganya si Poco M3 ini udah ramah banget. Dengan spesifikasi segini bisa mendapatkan HP sekiller ini. Dimulai dari varian 4/64 dibanderol cuma 1,8 jutaan aja guys. Dan varian tertingginya yaitu 6/128 dibanderol dengan harga 2,2 jutaan aja. Yang menurut saya itu udah cukup murah banget ya guys ya. Dengan harga segitu bisa mendapatkan spesifikasi segahar ini. Tapi saya rekomendasiin teman-teman kalau misalkan pencinta game berat bisa aja pilih varian yang tertingginya yaitu 6/128. Untuk masalah performa mungkin bakalan kencang banget untuk varian yang 6/128. Karena untuk varian yang kita review saat ini adalah varian yang terendah, yaitu varian 4/64 guys. Oke guys, itu dia 8 kelebihan si Poco M3 ini. Ya, menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Ataupun punya pengalaman seru pas pakai Poco M3 ini, ataupun juga punya kelebihan lainnya bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.